rata-rata ketua umum itu aktif. Yes. Peduli dengan opini publik. Opini netizen itu peduli. Tapi kalau yang lainnya belum tentu Jam. Yang lainnya Exo yang lainnya belum tentu Jam. Apalagi yang nakal-nakal biasanya nggak main sosial media. Iya. Kalau pelatih tim nasional Richard Iya. tomorrow. Tapi kalau untuk future masa depan ya tugasnya direktur teknik. Kita bicara tentang talented player, poolnya lumayan lah, 14 ke 18 kan, makanya 16 bisa juara. Betul. Tapi saat 18 ke 21 itu fasenya adalah dari talented player ke mature player. Ya. Dan kalau itu untuk ke fase itu dibutuhkan apa? Competition. Cuma maksudnya apakah kalau mereka itu gagal di grup terus mereka adalah pemain yang jelek? Nggak juga kalau menurut saya sih. Iya. Terus kita pantas memaki-maki mereka? Nggak juga, kita nggak pantas gitu. Kalaupun mereka nggak lolos grup ya. Iya. Karena nggak mudah memang. Sepak bola Indonesia nggak pernah habis bakat talenta-talenta mudanya. Dan sesaat lagi nantinya kita akan melihat ya bagaimana aksi dari Garuda Nusantara Muda di Piala Asia. Dan kita bahas di Bola Plus 62. Halo warga Bola Plus 62, ketemu lagi nih sama kita berdua di sini. Sudah ada saya, James Purba, dan ditemani oleh Bung Toel. Bung, gimana kabarnya? Kabar baik, James. Luar biasa. Apa kabar, James? Kabar baik juga, Bung. Apalagi kalau untuk saat ini kan yang kita amati dan kita lihat adalah bagaimana aktifnya pasca KLB ya. Ya. Saya ngeliatin kan pasti kalau di sosial media, wih, ketua umumnya aktif banget nih gitu. Udah banyak proyek-proyek yang sudah dijalanin. Ya. Kemudian juga yang terakhir, tadi saya lihat update-annya itu adalah bagaimana nantinya Indonesia sudah punya training center di IKN. 8 lapangan langsung, Bung Toel. Gimana tuh Bung, menurut Bung Toel? Ya kalau ngomong soal sosial media, rata-rata ketua umum itu aktif. Yes. Peduli dengan opini publik. Opini netizen itu peduli. Tapi kalau yang lainnya belum tentu Jam. Yang lainnya Exo yang lainnya belum tentu Jam. Apalagi yang nakal-nakal biasanya nggak main sosial media. Iya. Jadi mereka suka pura-pura tutup kuping. Tapi kalau ketua umum rata-rata peduli dengan sosial media. Iya, harus ya Bung. Peduli dengan opini publik. Betul. Apalagi kalau lihat di ini masa Twitter gitu. Waduh, rame juga ya. Apalagi yang terakhir meetingnya bareng sama kawannya Bung Toel, Iwan Budianto. Kawan saya semua itu ya. Kawan saya semua. Sahabat saya semua itu. Saya nggak tahu jadi apa dia. Lord. Tapi ya betul tadi yang soal apa IKN juga training center ya. Sat-set lah ya kalau itunya. Iya. Cuma sayang aja gitu loh. Di belakangnya didampingi ketua umum sama exco yang harusnya kalau acaranya dengan presiden dicek dulu lah gitu kan. Dicek track recordnya gitu loh. Iya. Itu aja sih pesan saya sih. Ya kan kalau untuk track record bisa lah buat diganti-ganti Kan ke dikit. IKN dengan presiden bahas training center, ketua umum yang didampingi exco-nya kan pilih-pilih lah, kan masih banyak exco yang lain. Jangan exco yang itu gitu loh. Jangan yang JR sama M gitu kan. Kasihan presidennya gitu loh. Kalau itu yang mendampingi ketua umum Erick Thohir. Yes. Kali ini lebih mudah-mudahan bisa dimengerti. Kali ini tidak gamblang nih karena ada singkatannya dari Bung Toel. Ada JR Junior ya Bung ya? Iya. Yes. Neymar itu. Tapi kalau dari 1 minggu setelah KLB ini memang sebetulnya selain aktifnya di sosial media termasuk juga dengan misi seperti anak muda ya, Bung Toel, satset dasdes ya untuk saat ini. Tapi juga kita harus melihat nantinya ada agenda-agenda yang akan dijalani oleh PSSI termasuk juga Garuda Nusantara Muda gitu. Dan secara nggak langsung untuk saat ini saya juga sebetulnya pengen nunggu nanti gimana nih updatean atau cuitan-cuitan di sosial media yang akan dibuat oleh ketua umum. Karena kan pastinya hari kedua menjabat langsung ketemu dengan Sintayong. Tahun ini menjadi tahun terakhirnya STY juga nih untuk memimpin PSSI atau Tim Nasional Indonesia. Dan ada agenda Piala Asia, kemudian juga ada Piala Dunia U20. Kalau Bung Toel melihat ya ketika kemarin dengan adanya pertemuan dari Bapak Ketua Umum bersama dengan STY itu apakah memang akan ada tendensi untuk nantinya kemungkinan ya Bung, kita berbicara kemungkinan untuk memperpanjang
nasib dari STI di Indonesia, atau mungkin ini adalah bagaimana untuk membicarakan target di tahun 2023 ini di Piala Asia, di Piala Dunia U20? Jadi kalau bicara agenda memang padat. Maret ini Piala AFC U20, Piala Asia U20, Uzbekistan, adik-adik kita. Habis itu nyambung, saya pikir di Mei itu SEA Games. Target emas dong. SEA Games kan udah lama. Kita juara tahun 91. Yang katanya Indra Safri kan sekarang dikasih tugas. Ya nggak tahu apakah itu nanti dirubah lagi oleh Exco baru, saya nggak tahu. Setelah SEA Games masuk Piala Dunia. Piala Dunia U20. Mei ke Juni kan, 20 Mei sampai Juni. Dari situ masuk lagi Piala Asia Senior, Juni ke Juli yang di Qatar. Artinya ini agenda padat, agenda serius semua. U20 Asia, SEA Games, Piala Dunia U20 dan Piala Asia. Jadi mulai dari Maret sampai Juli ini agenda pada tim nasional. Tantangannya berat, jadi memang harus gerak cepat. Persoalan Sinteyong apakah akan diperpanjang atau enggak, menurut saya begini. Kalau secara kontrak kan habis tahun ini. Kalau diputus sekarang akan riskan. Baik secara teknikal maupun administrasi. Kalau putus kontrak ya ada kompensasi. Menurut saya sih itu juga jadi perhitungan. Belum lagi sekarang kan yang menghandle biaya atau cost atau gaji buat Sinteyong dan kawan-kawan kan negara. Dalam hal ini lewat Menpora kan. Jadi saya pikir kalau putus di tengah jalan sekarang enggak. Sinteyong akan selesai kontrak sampai akhir tahun ini kan. Bahwa setelah itu kemungkinan ada perubahan mungkin menurut saya sih. Jadi periode yang baru ini, PSSI periode yang baru ini kan akan bentuk BTN lagi kan, akan menghidupkan BTN lagi dan mungkin BTN akan menemukan formulasi baru siapa calon pelatih yang akan datang. Jadi belum tentu Sinteyong juga kalau saya lihat. Iya, sepakat sih Bung. Apalagi juga sebetulnya tadi kenapa saya sempat bilang kalau di U20 ini dari Ketua Umum juga perlu harus melihat meninjau, karena secara nggak langsung saya juga mengetahui bila pembibitan usia muda di Indonesia termasuk juga misi dari PSSI kan masih belum berjalan sesuai dengan ritme atau mungkin juga keinginan bagi banyak publik begitu. Apalagi juga untuk saat ini ya terkait dengan adanya kompetisi usia muda U20 masih belum berjalan sama sekali, dan itu hal yang tentunya juga menjadi PR bukan hanya untuk Ketua Umum saja, tapi juga pastinya untuk STY gitu. Makanya kan beberapa waktu yang lalu kita sempat lihat di lini masa ada perdebatan antara pelatih Persija Thomas Doll dengan STY seperti itu. Karena memang ya dari Persija banyak sekali aset muda yang mereka miliki yang masuk ke tim nasional U20. Sementara yang saya pikir di sini ekspektasi yang diberikan publik kepada STY ini juga perlu harus digarisbawahi, karena U20 apa ya Bung ya? Karena masih belum ada kompetisi itu Bung. Jadinya saya rasa juga secara prestasi sebetulnya asetnya ada. Tapi kalau belum jalan kompetisi juga sulit gitu Bung. Sebetulnya kan kompetisi harusnya U18 lah ya. U20 itu kan masa transisi memang. Masa transisi kalau di Eropa sana kan sudah mulai masuk senior mereka. Tapi nggak semua masuk di tim utama juga. Betul. Maka mereka ada tim cadangannya kan, reverse-nya kan, main di kompetisi itu. Nah di kita kan sayangnya nggak ada. Jadi kalau Liga 1 main kan sorenya atau sehari sebelumnya kan nggak ada juga tuh. Yang U18 atau U20 misalnya. Diupayakan kan harusnya ya ada idealnya kan. Nah itu kan nggak jalan, belum jalan. Nah makanya terjadi polemik itu kan antara Sinteyong dengan pelatih Persija Thomas Doll. Kalau ide atau ucapan atau pemikirannya sih menurut saya sih bagus-bagus aja ya dari Thomas Doll. Ada benarnya gitu loh. Cuman maksud saya hanya pola komunikasinya lah. Sinteyong harusnya nggak defensif juga. Sampai akhirnya kan Thomas Doll jadi kebablasan juga, ngomongnya nggak patut lah, ngomong badut gitu kan. Cuma awalnya menurut saya sih komunikasi berarti kan nggak jalan. Jadi penting kalau menurut saya pelatih tim nasional itu mampu berkomunikasi dengan pelatih-pelatih di klub supaya bisa menyampaikan kebutuhannya. Kalau ini saya lihat komunikasinya nggak terlalu jalan antara Sinteyong dengan pelatih-pelatih di klub. Nggak terlalu jalan. Kalau berkaca dari kejadian Thomas Doll kemarin. Jadi menurut saya itu catatan. Nggak boleh terlalu defensif, terlalu arogan, nggak mau berkomunikasi juga menurut saya nggak boleh. Karena kan yang saya lihat akhirnya komunikasi pun kirimnya kan Nova ya. Nova Arianto. Jadi kurang
kurang respect lah menurut saya sih. Harusnya dia lebih mau turun sedikit, berbicara kepada pelatih-pelatih apa kebutuhannya, apa yang menjadi tantangannya. Jangan akhirnya kan hanya mengeluh di media massa. Iya. Nggak bagus lah, udah sekian tahun terus masih mengeluh di media massa. Karena ujung-ujungnya sebetulnya persoalan ekspektasi. Seperti James bilang, apa benar kita berekspektasi yang ketinggian lah buat anak-anak atau adik-adik kita U20 ini, baik di Piala Asia maupun di Piala Dunia ya, U20 nanti. Sebetulnya poinnya di situ tuh. Betul. Kita nggak punya frame yang pas tentang ekspektasi kita pada adik-adik kita. Iya. Iya. Ya nggak? Sepakat, Nggak pas sepakat. kadang ya. Iya. Nggak pas, kemudian juga ternyata ya tadi yang disampaikan oleh Bung Toel ya, masih ada sedikit-sedikit trouble yang harus bisa untuk diselesaikan, termasuk juga aspek komunikasi, bagaimana memang dari yang induknya berkomunikasi ke bawah, synchronize, dan tahu gitu. Jadi apa yang diinginkan sih sebetulnya oleh pelatih utama gitu di PSSI. Begitu. Jadi gini kan, dari area misalnya 14 sampai 18 itu kan talented player. Yes. Di fase itu pemain-pemain kita juga muncul, katakanlah berkembang. Tetapi di 18 ke 21 itu kan persoalan dari talented player ke mature player. Yes. Kalau bahasa kerennya kan begitu, bahasa Jermannya. Jadi bagaimana pemain-pemain yang tadinya talented di usia muda jadi pemain-pemain yang matang, mature, matang. Nah di fase itu yang kita masih ada lags atau ada missing link-nya gitu loh. Yeah, Sebelum mereka kan mantap di senior 21-20 gitu loh. Kalau kita lihat yang hebat-hebat lah di Eropa kan. Yeah. Itu pun dialami lah. Beberapa negara Eropa besar pun mengalami. Belanda talented player nggak kurang, tapi saat ke fase mature player mereka sempat lag. Lalu kemudian ada lag juga akhirnya imbasnya di seniornya. Ya itu juga problem buat kita. Kita bicara tentang talented player, poolnya lumayan lah, 14 ke 18 kan, makanya 16 bisa juara. Betul. Tapi saat 18 ke 21 itu fasenya adalah dari talented player ke mature player. Dan kalau itu untuk ke fase itu dibutuhkan apa? Competition. Yes. Iya kan? Ya. Jadi persoalannya masih ada di sini gitu loh. Nggak balik lagi nggak tunggal. Ya. Jadi kalau Sinteyong karena dia dikontrak dengan target, maka dia memikirkan result. Lalu dia sekarang galau dengan result karena aduh Marcelino nggak bisa dipakai. Aduh ini kan banyak kurang. Persija nggak ngasih, kemarin terlambat. Persib juga kan, yang paling mensuplai paling banyak bola kan Persija sama Persib. Mensuplai banyak pemain. Persija Persib. Makanya dia kan banyak mengaduh lah gitu di media. Akhirnya nggak bagus kalau menurut saya sih. Karena itu tadi ada frame ekspektasi kita bener nggak sih buat adik-adik kita ini gitu. Menurut saya sih ada itu tuh, ada tentang ekspektasi. Iya, setuju banget Bung, karena kan memang kalau untuk dari harapan pastinya lah kita kalau ngelihat di sosial media pasti sudah terjawab lah. Ternyata memang banyak sekali kok masa di sepak bola Indonesia ini yang sangat menanti prestasi itu sendiri. Tapi kan kalau kita mau bicara ekspektasinya ketinggian juga kasihan ya adik-adik kita juga begitu. Biarlah mereka tumbuh, biarlah mereka juga dapat experience yang memang layak untuk mereka dapatkan. Karena ekosistemnya kan belum ideal. Iya nggak? Yeah. Ekosistem yang seniornya nggak ideal, apalagi yang bawahnya belum ideal kan begitu. Lalu mereka katakanlah di Piala Asia ini kan diharapkan sebagai ajang yang mematangkan mereka. Kan dibilang gagal pun nggak mau sebetulnya. Kalau sekarang anggaplah ya di grup A, apa lawannya? Irak, Suriah, Uzbekistan tuan rumah. Kan nggak gampang juga. Kalau mereka bisa lolos ke 8 besar, menurut saya itu modal yang bagus. Betul. Kalau lolos dari grup, kalau bisa lolos, akhirnya ke 8 besar kan, perempat final, itu modal yang bagus. Kalau mau idealnya, yang paling benernya kan lolos sampai semifinal. Kalau bisa lolos semifinal, berarti memang Indonesia layak ada di Piala Dunia U20, kan begitu. Jadi sebagai status tuan rumah, tapi secara prestasi pun 4 besar terbaik Asia. Kan jatah Asia 4 tuh. Berarti semifinal. Tapi kalau nggak lolos penyisihan grup, coba bayangin. Kan makin alarmnya makin gede. Kenapa alarmnya makin gede? Karena di Piala Dunia U20, harapan kita apa? Lolos grup kan. Itu yang menurut saya sih, kadang kita suka kurang mengukur diri gitu. Iya. Makanya kita lihat nanti di Uzbekistan, alarmnya akan makin gede, Sinteyong akan makin kebingungan. Makin apa istilah anak muda, galau gitu kan. Iya. Karena saya pikir dari kemarin uji coba kurang mengesankan ya. Iya, satu kemenangan dari Fiji 4-0. Ya.
1-2 dari Selandia Baru, dari Guatemala. Kalah 1-0. Ya. Jadi dari 2 finalis yang lolos ke mana? Ke Piala Dunia U20, hanya baru menang dari Fiji aja kan? Iya. 2 lainnya lawan finalis Selandia Baru dan Guatemala kalah. Jadi belum mengesankan lah. Oke, berarti belum mengesankan itu Bung ya? Itu belum mengesankan kalau dari Bung Toel sendiri. Betul. Saya kenapa sepakat? Dari hasil ya? Ya dari hasil juga sama sih dari sebetulnya. hasil ya. Kalau untuk dari progresnya deh, Bung Toel melihat kemarin dengan adanya 3 match uji coba mini turnamen U20. Apalagi juga tadi Bung Toel juga sudah menyampaikan ya kalau untuk target U20 Piala Dunia aja itu adalah lolos dari grup. Iya, berat Itu ya betul. Saya sepakat itu berat. Kecuali drawingnya bisa diatur. Ya. Bung, tapi kan kalau ngomongin prestasi nggak mungkin giveaway, nggak kayak... Enggak, kita tunggu aja jagoan-jagoan kita ini bisa sampai level Piala Dunia enggak gitu. Sahabatnya James tadi. Oki Caraka ya. Bukan. Oke. Ya, salah satu faktornya drawing lah. Yes. Kalau kita ingin Piala Dunia U20 lolos grup, jadi perlu lihat drawing. Kan drawingnya yang Afrika masih kualifikasi, masih putaran final juga, jadi masih nunggu lah. Sama seperti Asia masih nunggu 4 yang lolos kan. Yang udah lolos kan UEFA ya. Ada Inggris, Italia, Prancis, ada Israel, ada Slovakia. Dari Amerika Latinnya Brasil, Uruguay, Ekuador, Kolombia. Ya, ini juga cadas semua kan. Kamu berharap sama siapa? Guatemala, Fiji, satu grupnya gitu kan. Sulit juga sih Bung sebetulnya, tapi tetap masih bisa lah Bung. Oke. Masih bisa lah, optimis. Karena kan ini aura optimisnya juga hadirnya dari pasca KLB, kita tahu ketua umumnya juga serius gitu kan. Yang salah ekspektasi kalau kata saya. Ekspektasinya, betul. Adik-adik kita sih potensial kalau saya lihat main. Cuman memang levelnya sampai mana dulu. Iya. Kalau mereka di level yang ini misalnya, level regional lah, lalu dipaksakan ke level internasional, maka jangan heran. Akhirnya untuk Piala Dunia U20 Sinteyong minta naturalisasi kan. Yes. Ya kan ada yang didorong juga kan naturalisasi untuk U20. Iya. Karena itu. Karena Sinteyong mikirnya kan hasil result gitu loh. Hasil ya result karena memang ada target di situ yang harus dicapai oleh Sinteyong juga. Tapi juga ini sebetulnya ya menurut saya Bung ya, ketika nantinya setelah dari Piala Dunia 20 begitu. Apa yang harus dilakukan oleh PSSI? Sebelum kita membahas perihal teknis nantinya untuk persiapan Indonesia di Piala Asia U20 karena secara talenta kita banyak. Di dari usia U16, U18 bahkan juga untuk secara prestasi, trofi yang kita miliki pun hadirnya bukan dari timnas senior, tapi dari yang usia muda begitu. Lantas proyeksi setelah itu yang biasanya memang ini jadi loss gitu loh. Orang-orang udah terbawa dengan hegemoni, kemudian ujung-ujungnya pemain-pemain yang diharapkan bisa bermain di luar negeri, main di Indonesia, dan sekarang sudah mulai banyak yang kritis, Bung. Kenapa kok nggak main di luar aja sih gitu? Kenapa harus mainnya di Indonesia begitu? Dan secara nggak langsung memang ada sisi positifnya, tapi juga perlu kita tahu bahwa ya tidak mudah untuk pemain itu juga menentukan pilihan buat bermain di luar negeri juga gitu. Tergantung bagaimana missionnya kan Bung di sini dari federasi buat aset-aset muda yang kita miliki. Ya kalau misalnya belum bisa sampai main di luar negeri, berarti kan main di dalam negeri. Iya. Oke lah di luar negeri pasti akan memboosting, mengakselerasi kemampuan kalau bisa main di Eropa misalnya, atau di Asia yang papan atas, yang kelas A gitu kan, Jepang, Korea, main di Iran atau apalah gitu kan. Kalau di Asianya itu, di Eropa. Tapi kalau belum sampai di sana, berarti kan harus main di dalam negeri. Kan nggak salah juga main di dalam negeri. Berarti kan fokusnya adalah pada kompetisi. Jadi tugas berat tuh, PR berat, kompetisinya benerin. Kalau kita ingin ada berkelanjutan, karena kompetisi kan butuh bintang. Dan bintang itu kan butuh apa namanya? Ya habis generasi Jam harus ada generasi berikutnya begitu kan. Nah makanya saya pikir kalau dalam konteks pekerjaan federasi, direktur teknik. Ini tugasnya direktur teknik. Bukan tugasnya pelatih kepala tim nasional. Tapi tugasnya direktur teknik. Tugasnya direktur teknik itu filosofinya dia berbicara tentang sepak bola future, masa depan. Gitu kan. Maka kalau dia bicara future, maka dia siapin yang namanya grassroots. Maka dia harus siapin namanya youth. Maka dia harus siapin namanya education untuk coachesnya, untuk kepelatihannya. Supaya kalau pelatihnya bagus, dia bisa mendidik pemainnya bagus kan gitu. Lalu dia concern pada kompetisi-kompetisi usia mudanya.
Lalu klub-klubnya mulai membenah nih, udah masuk ke area kompetisi nih. Klubnya benahi diri nih, jadi profil yang lebih profesional. Sportingnya jangan cuma 1 KU dong. Ya kan? KU-nya lebih banyak gitu. Misalnya 14, 16, 18. Iya, betul. Dia punya 3 KU dan dia jalanin secara benar akademinya, maka menurut saya sih akan naik dengan sendirinya. Iya. Kan idealnya begitu. Betul. Cuma kan kita kadang nggak sabar atau tidak telaten atau belum cukup kemampuan untuk sampai tahap itu. Semua klub profesionalnya belum, nggak semua sih, mungkin ada 1-2 lah ya, yang sudah mulai care, concern dengan itu. Tapi secara keseluruhan kan belum. Betul. Harus memang ada modifikasi mindset juga sih Bung secara langsung ya. Ya kalau pengennya kan ke depan kan, pengurus future. baru, direktur teknik yang baru mikirnya lebih luas gitu kan. For the future sepak bolanya. Kalau pelatih tim nasional for tomorrow, jadi hasil. Dan memang gitu filosofinya. Itu yang realistis lah. Iya. Secara result memang itu yang menjadi target dari kalau pelatih tim nasional result tomorrow. Tapi kalau untuk future masa depan ya tugasnya direktur teknik. Maka biasanya direktur teknik itu dia kolaborasinya dengan timnas junior, dengan pelatih-pelatih timnas junior. Dengan ke bawah, ke provinsi dan sebagainya. Jalannya panjang untuk kita bisa bicara untuk ke future ya, Bung ya. Sebetulnya kan template-nya udah ada, itu kan udah dikasih tahu template-nya. Handbook-nya juga ada kan, handbook technical director gitu. Iya. Ya secara blueprint udah siap lah secara langsung. Dan langsung aja Bung, tadi kenapa kok aku juga singgung dengan pemain dari Indonesia yang banyak dapat support lah dari warga bola plus 62 saya sebutnya seperti itu ya. Untuk bermain di luar, apalagi kan juga salah satunya yang dinanti, tapi kan pada akhirnya untuk gelaran Piala Asia U20 tidak bisa untuk dimainkan, atau mungkin juga ini dicoret karena dia masih ada peran di klubnya yang baru aja move ke Belgia nih, Marcelino Ferdinand. Dari skuad yang sudah ditetapkan oleh coach STY nantinya dari tanggal 1 sampai 18 Maret 2023 di Piala Asia U20, apa yang Bung Toel lihat nih dari potensi-potensi anak-anak muda kita yang nantinya akan bermain di Piala Asia U20? Iya, U20 ya. Kalau bicara Marcelino, memang menurut saya bakat yang lain lah. Dia bakat yang berbeda dibandingkan pemain-pemain lain. Another level ya? Iya, buat saya sih Marcelino sih. Bukan untuk jadi besar kepala atau star syndrome ya. Tapi saya harus mengakui bahwa dia bakat yang berbeda. Nah, kalau dia nggak ada di tim ini, pasti kerugian. Ada sesuatu yang hilang lah, pasti nggak bisa disangkal itu. Karena pengaruhnya dominan lah, kelihatan selama ini. Tapi apakah kemudian Indonesia jadi menyerah, kan nggak? Nah, saya lihat di tengah ada Janadin Faris, ada Arkan ya. Betul. Itu juga cukup bagus menurut saya sih. Jadi ini tugasnya STY untuk katakanlah menaikkan level pemain-pemain yang lain. Jadi kita nggak bisa bergantung pada kebintangan seseorang lah, kepada Marcelino gitu loh. Ini kesempatannya buat STY, dia harus boosting, dia harus akselerasi semua kemampuan yang lain. Kalau saya pribadi sih melihat, kalau anak-anak muda ini sih anak-anak muda potensial ya, gitu loh. Terlepas ada semacam kekurangan jam terbang di kompetisi utama, kan mereka nggak dapet ya. Tapi kalau kita lihat misalnya Cahya Supriyadi, penjaga gawang, Muhammad Ferrari, Robi Darwis, lalu ada Kakang, ada Frankie Misa. Saya pikir lah mereka main bolanya, mereka punya kualitas gitu. Lalu ada Janadin Faris, ada Arkan di tengah, di depan Hoki Caraka misalnya, Rabani Tasnim, Hugo Samir. Semuanya pemain-pemain yang potensial. Semuanya pemain-pemain yang bisa jadi harapan buat masa depan Indonesia. Nah persoalannya adalah saat kita berharap di Uzbekistan besok, Piala Asia U20, sama di Piala Dunia U20, pas enggak gitu loh. Beban yang di ini. Karena kalau kita enggak pas kasih beban juga akan berat buat mereka. Kalau saya sih lihat apapun hasilnya sebetulnya mereka pemain-pemain yang bagus. Kalau saya lihat ya, sebagai insan bola, apapun hasilnya, mereka pemain-pemain yang bagus gitu. Cuma pas enggak kalau sekarang ini. Tapi kan atmosfernya begitu. Kelihatannya terutama di Piala Dunia U20, anak-anak ini diharapkan sangat untuk lolos dari grup. Maka saya kan tadi berharap ada drawing yang menguntungkan gitu kan. Walaupun kan gimana ya.
Ya host memang pasti ada di pot pertama bersama Sidit lah. Ya. Sidit per tiap konfederasi pasti ada. Tapi kan nggak gampang itu pun. Cuma maksudnya apakah kalau mereka itu gagal di grup terus mereka adalah pemain yang jelek? Nggak juga kalau menurut saya sih. Iya, iya. Terus kita pantas memaki-maki mereka? Nggak juga, kita nggak pantas gitu. Kalaupun mereka nggak lolos grup ya. Iya, iya. Karena nggak mudah memang. Kan Uzbekistan nggak tidur. Betul. Iya kan tuan rumah. Dia negara pecahan Uni Soviet ya. Secara fisikal pun biasanya mereka strong fisikalnya. Iya, bermain fisik. Uzbekistan. Suriah. Nggak gampang juga loh lawan Suriah. Meski situasi negaranya seperti itu kan. Juga lawan Irak. Sama. Jadi mereka ada di grup yang keras ini. Yes. Karena kan finalis U20 Asia 16 ya. Ya. Untuk memeras jadi 4 yang lolos ke Piala Dunia nanti. Gitu loh. Yes, Jadi kalau buat saya sih, kalau mereka gagal pun di grup, ya nggak harus dimaki-maki juga. Nggak harus dijelek-jelekin, oh nggak kualitas, enggak. Bagus kok mereka itu. Cuma kan kesempatannya sedikit. Kakang Rudianto dapat kesempatan di Persib kan sedikit. Iya, iya. Itu kan. Robi Darwis kan sedikit juga. Hoki Caraka juga. Oki Caraka misalnya. Arkan, Janadin Faris. Kan itu tadi yang fasenya. Mereka butuh fase, butuh kompetisi untuk mematangkan mereka dari pemain berbakat jadi mature player. Iya. Gitu. Itulah PR-nya ya. Ya bahwa ya memang untuk di Piala Asia ini jangan memberikan ekspektasi yang tinggi kepada mereka dengan untuk lolos ke 16 besar atau Saya yakin ya kalau insan bola, kalau orang-orang bola, pelaku bola, pelatih apalagi, nggak akan lah dia secara gamblang, oh harusnya lolos segala macam. Orang-orang yang berkiprah di sepak bola tapi non bola asalnya mungkin memberikan target. Iya. Karena buat saya misalnya nanti Piala Dunia kita nggak lolos grup gitu loh. Apakah anak-anak itu jelek? Enggak kalau menurut saya sih. Mereka tetap pemain terbaik di generasinya gitu loh. Oke. Kita mampu nggak maksimalkan mereka kualitasnya, kan sebetulnya tantangannya ke situ. Betul, betul. Karena kadang kemenangan itu akan dipakai sebagai glory gitu loh buat pihak-pihak lain kali gitu. Itu yang buat saya sih nggak fair gitu loh buat anak-anak. Pasti. Karena saya lihat sih kualitasnya ada. Bahwa kemudian contoh di uji coba kemarin masih banyak buang peluang, ya. Mereka kuasai tapi banyak buang peluang. Lawan Selandia Baru nggak harus kalah, lawan Guatemala nggak harus kalah. Betul. Sebetulnya. Ya. Tapi kalah pun nggak apa-apa menurut saya sih. Jadi alarm tuh. Yes. Masa mau menang terus? Yeah. Justru ketika kalah, katanya kalau anak muda di saat development justru dapat ilmu kan? Ya. Itu yang lebih penting. Ilmu itu, peringatan itu justru saat kalah kan? Katanya. Pelajaran, sorry. Itu yang lebih penting dan juga pastinya secara evaluasi pun juga dari tim pelatih sudah tahu betul apa yang perlu harus dibenahi gitu. Salah satunya pun juga yang saya lihat kemarin Bung Toel adalah penyelesaian akhir, let's say. Itu kan jadi salah satu problematika yang dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Jadi tinggal bagaimana nantinya dari tim kepelatihan STY lah yang nanti akan memboosting itu kepada para pemain. Kekurangannya sudah ada, sudah tahu nih, tinggal dievaluasi, tinggal dirubah, apalagi juga melihat dari lawan-lawan yang ada di grup A ya. Bung Toel, jadi disampaikan oleh Bung Toel juga Irak sulit, tapi kita akan menghadapi Irak nih Bung di laga awal. Prediksi dari Bung Toel seperti apa? Pertandingan pertama selalu sulit. Pertandingan pertama event besar selalu sulit. Jadi saya pikir kalau mentalitas mereka siap, itu akan memudahkan mereka. Tapi kalau mentalitas mereka kan kebanyakan main di dalam negeri selama ini ya. U19 ini kan asalnya U19, banyak main di dalam negeri. Nah ini yang menjadi ujiannya gitu. Jadi persoalan mental tuh penting. Menghadapi lawan-lawan besar, kadang kan pengaruh. Cuman ya semua kekurangan itu tugasnya kepelatihan lah. Tugasnya Sinteyong dan kawan-kawan. Karena buat apa dia di hire begitu mahal, kalau lag itu, kekurangan itu nggak bisa dia pertipis gitu. Iya kan begitu. Betul. Kalau saya kontrak James, saya berharap bahwa adik-adik ini bisa kamu tingkatkan James gitu. Bahwa kalau kamu ngomong banyak leksing ini semua orang juga tahu. Iya enggak? Netizen yang berisik di WA grup juga tahu kurang ini. Mereka juga ngomong yang sama. Nah, makanya kita hire lah Sinteyong supaya kekurangan itu bisa dia kurangi gitu loh. Iya. Kurang mental ya tutupilah dengan gimana caranya untuk memboosting mental itu sendiri gitu.
Kalau dia sebagai orang Korea tidak terlalu segan dengan misalnya Uzbekistan atau Irak, ya gunakan itu untuk menutupi kekurangan pemain kita kan. Gitu. Cuma persoalannya itu tadi, adik-adik kita U20 banyak mainnya di dalam negeri selama ini. Apalagi didukung oleh publik kan. Itu juga pengaruh. Nanti pengaruh di Uzbekistan sanggup nggak mereka? Itu ujian. Nggak apa-apa, kita lihat. Tantangannya sesungguhnya Bung sebetulnya untuk memboost mental mereka juga secara nggak langsung. Mereka tidak main di negeri sendiri, tapi nantinya keuntungan yang mereka bisa dapatkan ketika Piala Dunia, mereka sudah tahu nih. Irak soalnya kan salah satu kekuatan Asia dari Asia Barat ya. Pernah juara Piala Asia juga terakhir 2007 kan di Senayan malah. Jadi saya pikir reputasinya memang berbeda. Cuma anggaplah ini U20 kan selalu berubah-ubah tiap tahun kan kekuatannya. Contoh Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia U20 kali ini kan Indonesia dan Vietnam. Jadi ya siapa tahu bahwa kita nggak usah terlalu silau juga. Di U20 tahun 2013 kalau nggak salah Irak bagus. Di Piala Dunia. Irak levelnya pernah Piala Dunia U20 dan kalau nggak salah semifinal waktu itu. 2013 kalau nggak salah. Irak punya level yang jauh sebenarnya. Pernah jauh dia, pernah hebat. Pernah jauh. Waktu generasinya kalau nggak salah 2013 Prancis yang juara tuh. Pogba tuh. Pogba dan kawan-kawan. Kayaknya generasi itu Irak hebat deh. Jadi dia secara jejak lebih punya jejak lah. Nah itu yang kemudian kadang kita ngadepin lawan yang punya reputasi sanggup nggak mentalitas itu ditutupi, kekurangan itu di boosting gitu loh. Jadi pertandingan pertama berat lah. Berat tapi bukan tidak mungkin ya warga bola plus 62 ya. Karena sekali lagi tadi yang disampaikan oleh Bung Toel bahwa adik-adik muda yang ada di Garuda Nusantara Muda U20 ini mereka sangat berpotensi. Tinggal nantinya kita melihat proses yang berjalan seperti apa. Di Uzbekistan itu menjadi bekal yang besar nih untuk nantinya tim nasional U20 sebelum di Piala Dunia U20. Karena kita harus lihat caps-nya ya. Menit bermain di level profesional. Mungkin negara-negara lain di usia yang sama, mereka itu caps-nya jelas gitu loh. Ada sekian kali main di level apapun misalnya. Belum tentu di level pertamanya juga negara-negara itu. Katakanlah di level keduanya. Tapi kan jelas main di level profesional. Nah adik-adik kita ini kan pasti dikit deh menit bermainnya. Hoki Caraka aja misalnya. Sleman. Di Liga 1. Iya artinya kan caps-nya kan sangat minim. Yang banyak jam bermain dengan yang tidak banyak jam bermain kan pasti beda. Iya kan? Betul. Tapi terus kita mau tutup mata gitu semua gitu loh. Hanya bisa marah-marah kalau nggak menang, ini segala macam mungkin. Tapi juga ini apa ya, mungkin kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol gitu dengan agen-agen pemain yang ada di Indonesia begitu ya. Termasuk juga sudah ada nih agen dari luar yang coba untuk melirik pasar di Indonesia dengan aset-aset muda yang ada gitu. Ternyata memang dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, mereka itu tertarik banget untuk membawa aset-aset muda kita, at least ya bermain di luar Indonesia. Itu apa ya Bung ya? Kalau menurut saya sendiri itu menjadi salah satu surplusnya. Iya bagus lah. Begitu. Kalau memang ada kualitas-kualitas yang bisa bersaing di luar sana. Di luar itu tapi kan kalau mau kita pikir Eropa lah seperti yang diambil Marcelino oke lah ya Belgia lah. Dia nggak langsung ke epicentrum utamanya Eropa. Atau misalnya Asia yang kelas atas di Jepang misalnya gitu. Menurut saya sih kalau itu positif. Ya, cuma kan hitungannya masih hitungan jari ya. Iya, betul banget. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang tiba-tiba aku kepikiran nih, Bung Toel. Ini termasuk juga bagaimana nantinya Indonesia U20 di Piala Asia dengan tim atau aku bisa bilang di PSSI saat ini setelah KLB kan secara nggak langsung ada spirit baru. Semoga aja. Cuman dengan adanya Piala Asia ini, apakah bisa nggak sih sebetulnya dari federasi untuk melihat meninjau nih? Ini kan U20. Kita juga tadi kita sudah membahas cukup besar ya, ternyata ada beberapa part by part yang harus dibenahi gitu. Ketika di Piala Asia mungkin ya Bung ya, komunikasi dengan negara-negara lain, belajar gitu. Gimana sih pengembangan di negara Irak let's say, atau enggak kan di sini juga ada Korea seperti itu. Bisa nggak sih ada kemungkinan seperti itu Bung sebetulnya? Bisa dong. Qatar sebetulnya kalau bicara soal akademi ya levelnya sangat excellent. Aspire Academy yang Qatar itu kan luar biasa. Itu sangat apa ya, levelnya sangat excellent lah. Jadi itu kan
Center of Excellence. Jadi kalau dalam konteks akademi yang sangat high level itu kan kita ada istilah Center of Excellence. Nah, Qatar punya akademi seperti itu, Aspire. Menurut saya sih, kalaupun nggak harus jauh dulu ke sana, ke Qatar yang kalau skup Asia, Qatar sudah punya itu. Atau Jepang lah kan kayak begitu. Itu perlu. Cuma kalau untuk tim nasional nih ya, ini sih non teknis. Ini sih non teknis. Ini kan masa transisi. Peralihan dari PSSI sebelumnya ke PSSI baru. Dari Iwan Bule ke Erick Thohir. Pasti punya cara gaya yang berbeda, pasti. Karena dua sosok yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda. Dengan segala kesibukannya, Erick Thohir maupun juga dengan personalitinya pasti beda dengan Iwan Bule. Kalau saya lihat Iwan Bule ini punya kelebihan itu dalam pendekatan kepada timnas. Pendekatannya kepada timnas lah. Kalau kadang orang menganggapnya lebay untuk pencitraan dan sebagainya. Cuma saya lihat di balik itu dia punya sikap kebapaan yang klik sama tim nasional. Atau anak-anak tim nasional itu merasa mendapatkan full support atau full perhatian. Karena kebapaannya itu. Nah, persoalan kebapaan ini kan nggak bisa sama. Kebapaannya seorang Iwan Bule dengan kebapaannya Erick Thohir. Beda treatment. Nah itu, gaya itu, ini masa transisi. Adik-adik ini, anak-anak kita di tim nasional ini sangat dekat dengan Iwan Bule. Itu yang saya bilang non-tenis. Non-tenis ini bisa mengaruh nggak? Bisa. Bisa, sangat bisa. Buat negara-negara seperti kita, tim nasional kita. Terlepas dengan segala hal yang kurang, saya melihat itu strength point-nya Iwan Bule di situ. Kedekatan dia dengan timnas, pendekatan dia secara kebapaan kepada timnas, itu menurut saya kuat. Strength point dia. Harus objektif saya menilai itu. Walaupun kadang orang menilainya adalah lebay, buat pencitraan sebagainya. Tapi nggak bisa dipungkiri, kedekatan itu pengaruh buat adik-adik timnas kita. Iya. Dia bisa telepon menyapa apa kurangnya dan sebagainya. Jadi yang kurang-kurangnya, kebutuhan itu bisa ditutupi dan buat timnas kita, adik-adik kita itu berharga. Hal non teknis yang buat dia berharga. Tentu kita nggak bisa berharap pola yang sama. Pendekatan yang sama seorang Iwan Bule dengan Erick Thohir. Karena dua sosok yang berbeda. Karena leadership yang berbeda gitu kan. Kalau fasilitas pasti Erick Thohir pun tahu lah bagaimana dia harus mensupport timnas gitu kan. Apalagi dia sekarang bikin lembaga baru, badan timnas kan. Tapi perbedaan itu akan terasa dalam masa transisi ini akan terasa. Karena peralihan kan dari kepemimpinan Iwan Bule kepada Erick Thohir. Dari kedekatan seorang bapak kepada yang nggak mungkin deh kebapaannya sama gitu loh. Udah kelihatan. Nggak bisa kebapaannya sama sih nggak bisa. Nah ini kan nanti ada apa ya? Ada sesuatu yang dirasakan berbeda sama anak-anak itu. Yes. Nah, itu non tenis tapi saya bilang. Benar. Ini dia nih warga plus 62 yang tentunya mungkin ya secara experience belum banyak yang tahu lah. Ternyata memang faktor pendekatan itu sangat di teori nggak ada lah. Teori nggak ada. Di teori kepelatihan apakah ada? Betul. Tapi kalau Sani untuk bicara budaya itu ada banget. Iya. Buat di Indonesia. Bahkan bukan untuk yang anak-anak muda aja kan Bung ya. Buat kelas senior pun juga buat sama. Sadi Ramdhani pun itu kan. Iya. Penting buat senior pun. Di klub pun juga penting. Maka saya lihat di balik katakanlah kita menganggap lebay, pencitraan, itu strength point-nya sebetulnya. Strength point Iwan Bule di tim nasional. Bagaimana dia full optimal mencurahkan perhatian sama timnas sih, menurut saya sih itu strength point, kelebihannya. Kalau dalam periode katakanlah mulai dari Edi Rahmayadi, terus siapa? Edi Rahmayadi, PLT, ada PLT 2, Joko Driono, Iwan Budianto, lalu kemudian Iwan Bule ya. Paling menonjol dia. Pendekatan dia kepada timnas paling menonjol Iwan Bule. Betul. Karena kebapaannya itu. Dan dia kan nggak nyambi full time kan sebagai ketua umum PSSI. Dia punya willingness gitu sih Bung. Contoh waktu dia baru naik, seingat saya waktu SEA Games 2019 Manila, dia standby kan dari hari pertama sampai ujung di Manila. Dan itu belum tentu bisa dilakukan oleh semua ketua umum loh. Belum tentu bisa dilakukan sama ketua umum. Mungkin banyak orang yang melihatnya itu adalah gimmick, tapi ternyata itu tidak sama sekali. Sebetulnya memang itu karena keinginan dari Bapak yang sebelumnya lah ya, untuk bisa memberikan support secara booster komunikasi kepada para pemain seperti itu. Makanya saya bilang kan ini situasi transisi. Pendekatannya pasti akan berbeda dan dirasakan oleh para pemain timnas langsung. Itu
bisa iya, bisa enggak. Ya. Makanya saya bilang non teknis. Ya. Nggak ada di buku teorinya, nggak ada. Bicara soal non teknis nih ya, Warga Plus 62 ini mungkin sebagai penutup kita nih di episode kali ini, karena saya tahu lah Bung Toel juga sebelumnya pernah di Timnas Putri ya, Bung Toel ya. Dan Bung Toel ini terkenal dengan kebapaannya. Mungkin Bung Toel bisa berikan message kepada Garuda Nusantara Muda U20 nih sebelum beraksi menghadapi Irak di laga pertama Piala Asia U20 dengan kebapaannya Bung Toel. Enggak sih. Kadang di situasi itu kan pintar-pintarnya kita aja. Yeah. Kalau lawan kita anggap lebih hebat, kadang kan dari mata pemain kan kita tahu mereka mulai ada ketidakyakinan. Gitu. Yeah. Kalau ini sih based on saya pengalaman. Yeah. Timnas Putri waktu itu 2014, kalau nggak salah atau 2015 awal ya. Itu kan vakum lama. Jadi baru dibentuk gitu loh. Jadi sulit juga berharap sesuatu yang sangat maksimal. Begitu misalnya waktu itu lawan Thailand, mata mereka mulai agak, besok lawan Thailand malamnya mata mereka agak ini, ya saya cuma bisa dorong gini aja. Udah nggak usah pikirin Thailand, kalau mereka merasa bisa menang besar, pastikan juga bahwa mereka nggak akan menang mudah lawan kamu. Jadi mereka walaupun hebat, walaupun mereka waktu itu kan posisinya finalis Piala Dunia Putri 2015 Kanada kan, Thailand itu. Jadi pastikan mereka nggak pernah gampang saya bilang, ngobrak-ngabrik kamu. Pastikan mereka harus kerja keras untuk menang lawan kamu. Jadi jangan pernah gampang menyerah gitu. Ya. Karena ya sebetulnya ukuran juga ada dalam sepak bola, walaupun permainan ya. Sangat cocok. Ya sama kayak lawan Irak segala macam. Yes, betul. Jangan bikin mudah pokoknya, bikin susah mereka. Gitu loh. Jangan bikin mudah, bikin susah karena ku yakin kau bisa. Adik-adik Timnas U20. Terima kasih Bung Toel. Sama-sama James. Waktunya nggak berasa ternyata sudah mau 1 jam ini. Waduh. Bersama Bung Toel di Bola Plus 62. Terima kasih juga untuk warga Bola Plus 62 yang memberikan supportnya luar biasa juga untuk Bola Plus 62. Tunggu nanti episode-episode selanjutnya untuk membahas isu-isu yang menarik dan juga pastinya perkembangan sepak bola Indonesia. Karena tentunya harapan kita satu, harapan kita semua adalah untuk melihat kemajuan di sepak bola Indonesia. Termasuk juga untuk Timnas U20, semangat. Apalagi Bung, ada kalimat lain Bung untuk mereka? Berani aja, berani. Berani aja ya. Ditunggu nanti aksi dari Bapak yang baru, mungkin bisa video call dulu sebelum nanti nyusul ke sana kan Bung ya. Thank you Bung. Siap. See you. Oke James. Sampai jumpa warga Bola Plus 62.